Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rian Pratama Putra di channel YouTube Staf Rekam Medis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya lulus sebagai CPNS di tahun 2019. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah mempersiapkan apa saja yang perlu teman-teman lakukan untuk menuju tes CPNS 2021. Oke, kita lanjut saja apa saja yang harus kita persiapkan. Mungkin teman-teman menyimak video ini sambil membawa pulpen dan alat tulisnya supaya bisa ditulis. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan scan PDF ijazah plus STR untuk tenaga kesehatan dalam satu folder. Jadi waktu tahun 2018 saya sempat mengikuti tes CPNS 2018. Lalu pada tahun tersebut saya gagal dalam seleksi administrasi karena pada tahun tersebut saya lupa melampirkan ijazah dan STR dalam satu folder PDF. Jadi bagi teman-teman untuk tahun 2021 ini khususnya tenaga kesehatan, perekam medis dan perawat dan semua tenaga kesehatan lainnya agar mempersiapkan satu folder PDF scan ijazah plus STR yang masih berlaku. Terus yang kedua, identitas diri seperti KTP, scan KTP. Gimana kalau misalnya KTP-nya tidak ada atau belum jadi, bisa di-scan melalui surat keterangan dari Disduk Capil setempat. Terus yang ketiga adalah transkrip nilai. Transkrip nilai dari kuliah lalu di-scan yang aslinya. Nah, terus selanjutnya yang keempat adalah foto 3x4 dengan latar merah. Kalau nggak salah tahun kemarin di bawah ukurannya dibikin seminimal mungkin, sekecil mungkin agar bisa diupload di akun SSCN. Terus yang selanjutnya adalah surat lamaran yang ditulis tangan kepada instansi atau tempat yang ingin dilamar gitu. Yang keenam, biasanya nanti ada dokumen tambahan. Dari dokumen ini teman-teman sekalian bisa mengupload bukti akreditasi kampusnya. Biasanya minimal akreditasi kampus harus ban PT-nya harus B. Tetapi menurut pengalaman saya kemarin banyak juga yang melamar dengan instansi kampusnya yang C gitu. Nanti tergantung dari penilaian tim verifikasi SSCN di tahun 2021 ini apakah ban PT dari kampus C masih berlaku atau tidak, seperti itu. Jadi teman-teman sebelum melakukan menghafal, belajar, hal yang pertama atau poin yang paling penting yaitu mempersiapkan dulu berkas-berkas yang nanti akan diupload dalam persyaratan administrasi SSCN atau PNS di tahun 2021 ini. Karena menurut pengalaman saya di tahun 2018 saya gagal di seleksi administrasi. Jadi setelah saya tahu saya gagal, menuju tahun 2019 saya membuat file itu berulang-ulang kali dan saya lihat setiap bulannya, setiap berapa bulannya sekali agar saya memastikan bahwa file yang setelah saya bikin itu tidak ada kekeliruan sama sekali. Dan alhamdulillah di tahun 2019 setelah saya mengecek lagi ketelitian saya dalam mengupload file dan saya lulus administrasi di tahun 2019. Kalau nggak salah di akhir bulan, di bulan November, dan tes SKD di awal tahun 2020 akibat pandemik, jadi diundur tes SKD di awal tahun dan tes SKB di akhir tahun 2020. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini
saya ditempatkan dan dinyatakan lulus sebagai CPNS 2019, dan sekarang saya udah mulai bekerja 3 bulan di Puskesmas Cihurip ini. Nah gitu teman-teman. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita memulai aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan kita untuk nanti ikut tes SKD dan SKB, alangkah baiknya poin pertama atau tahap pertama kita harus menyiapkan semua berkas yang nanti kita upload ke akun SSCN. Jangan sampai ketika kita udah belajar mati-matian mengenai SKD, SKB, lalu kita lulus atau kita tidak lulus pada tahap awal pengadministrasian, itu mungkin saya anggap sia-sia. Kalau kita belajar mati-matian tidak lulus pada tahap awal juga, itu dianggap sia-sia. Jadi langkah pertama yang saya harus garis bawahi dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa menyiapkan file dan berkas yang harus kita upload nanti. Boleh mungkin saya ulangi sekali lagi teman-teman. Yang pertama adalah identitas diri atau KTP, yang kedua ijazah. Untuk tenaga kesehatan dan STR harus dibikin satu folder, ijazah dan STR satu folder. Ingat teman-teman. Yang kedua transkrip nilai, yang ketiga, yang keempat yaitu nanti foto 3x4 dan di ukuran yang kecil minimal yang bisa nanti diupload ke akun SSCN. Yang kelima ialah nanti surat lamaran kerja yang ditulis tangan nanti ditujukan kepada instansi yang dilamar. Yang selanjutnya adalah dokumen tambahan, yaitu surat keterangan ban PT akreditasi kampusnya masing-masing. Jadi siapkan adalah 6 folder tersebut siapkan sebelum menuju tes CPNS 2021. Oke, pada pembahasan kali ini cukup sekian saja. Saya hanya mengingatkan apa saja yang perlu kalian siapkan pada saat ini untuk menuju tes CPNS 2021. Mohon maaf jika videonya atau artikulasinya atau penyampaian saya kurang jelas. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa menanggapi apa atau pesan yang ingin saya sampaikan. Mohon dimaklum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.